Bahkan di Kudus, itu orang banyak kurban tuh pakai kerbau. Kenapa? Dahulu oleh Sunan Kudus, beliau ketika berdakwah Islam di sana itu yang banyak orang Hindu. Dan orang Hindu itu Pak paling menghormati sapi. Dewanya itu dewa sapi, Tuhannya Tuhan sapi. Ketika disembelih, marah orang Hindu itu. Loh, ini Tuhan saya kok disembelih ini, buat kurban. Untuk menghormati agama lain, itulah dakwahnya Wali Songo dahulu Pak. Biar tidak merasa tersinggung orang Hindu waktu itu di Kudus, yaitu, sudahlah, berkurban jangan sapi, tapi itu kerbau. Maka sampai kalau ke Kudus tuh banyak warung sate kerbau. Itu Pak. Boleh, ya. Nah, kalau ayam boleh enggak Pak kurban pakai ayam? Hah? Kenapa? Pakainya dua. Loh, kalau dengan yang dipegang kan 4 dengan yang megang Pak. Hah? Enggak ada ya. Loh, ada Pak yang berkatakan itu. Sebenarnya kurban itu tidak harus kambing, sapi, ataupun unta. Boleh aja ayam. Kenapa? Kalau secara historis, wah ini. Di zaman Nabi dahulu karena di Arab itu yang banyak kambing dengan unta. Coba di Indonesia, Rasulullah ada di Indonesia, pasti dia berkorban ayam. Katanya. Karena Indonesia kan ayam banyak macamnya Pak. Ada ayam horen, ada ayam kampung, ada ayam Bangkok, ada ayam apa lagi? Ayam kampus. Ayam gati. Ya walaupun ayam itu seharga kambing, ya tetap bukan kurban namanya Pak. Bukan kurban, ya sedekah dapat pahala. Ya, harus ya min bahimatil an'am. Kata-kata bahimatil an'am itu artinya binatang yang melata, yang memiliki 4, yang boleh dimakan daging. Dan kambing untuk 1 orang, kalau sapi untuk 7 orang. Ada di sebagian masyarakat atau di sekolah itu, ada OSIS yang jumlah sekolahnya itu muridnya anggaplah 400. Sumbangan, berapaan satu siswa? Umumnya 10.000, saat terkumpul dibelikan kambing. Diniatkan kurban sak sekolahan. Ya itu belum namanya kurban secara definitif Pak. Itu baru pelajaran kurban. Niat berkurban, ya dapat pahala. Tapi bukan kurban. Kalau kambing 2 untuk sak sekolahan ya bukan kurban itu. Baru itu pelajaran kurban. Sama juga di sekolah, pelajaran sholat. Ayo, belajar sholat. Jam 9, usolli fardhu subhi, jam 9. Ya pelajaran sholat, nggak apa-apa. Tapi belum sholat itu Pak, baru pelajaran sholat. Ya. Di kelompok pengajian, ayo sumbangan, kita kurban. Setelah terkumpul dibelikan sapi 1, jamaahnya 50 orang. Belum menyembahkan kurban itu. Tapi kalau arisan kurban nggak apa-apa. Ayo arisan kurban. Nanti setiap tahun giliran. Sudah tercatat namanya. Oh tahun ini yang narik siapa? A, B, C, D, E, F, G. Tahun depan lagi, terusnya lagi. Tahun depan lagi ini. Boleh kalau arisan kurban itu Pak. Jadi itulah tentang kurban. Kemudian para bapak, para ibu, sunnahnya ketika menyembelih itu, sunnahnya itu orang yang berkurban menyembelih sendiri. Ini Rasulullah disebutkan dzabahahu biyadihi. Itu sunnahnya. Menyembelih sendiri itu sunnahnya. Tetapi boleh diwakilkan ke yang lain. Diserahkan ke panitia itu boleh. Tetapi yang harus tahu bahwa yang menyembelih, yang berkurban boleh makan kurbannya asalkan bukan kurban nadar.
Karena fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir, yang berkorban boleh makan walau luqmatan walaupun sak suapan, maksimal sepertiga. Yang kedua diberikan kepada orang fakir miskin, yang ketiga kemudian dihadiahkan kepada handai tolan tetangga walaupun dia itu mampu. Yang perlu diingat Pak, ada sabda Nabi, man ba'ah jilda udhiyatihi fala udhiyatalah. Orang yang menjual kulit kurban, maka dia itu tidak berkurban. Ulama itu berpendapat bahwa diharamkan atau tidak diperbolehkan. Ada yang dimakruhkan, macam-macam. Yang jelas itu dilarang menjual kulit kurban. Siapa yang dilarang? Al-mudhahi, orang yang berkorban, atau juga panitia yang mewakili mudhahi. Adapun mustahik yang menerima boleh menjualnya. Apalagi cuma kulit, dagingnya dijual boleh kalau yang penerima itu Pak. Tapi kenyataannya banyak panitia yang jual kulit ya. Bahkan sudah kerjasama dengan tukang, sudah pendekatan kasih DP lagi ya. Nah inilah harus disiasati. Gimana caranya? Serahkan dahulu kepada mustahik. Soal oleh mustahik itu nanti dijual, digoreng, dibakar, silakan. Lupa gimana ini untuk biaya operasional Pak, beli kresek, untuk yang bersih-bersih, dari mana uangnya? Seharusnya yang korban itu juga memberikan uang untuk biaya operasional. Pak, kalau rekayasa boleh enggak? Kita angkat sebagian pengurus masjid, panitia itu sebagai mustahik. Tolong yo, engko nek aku dikei nang aku yo. Ya nanti juga oleh Allah rekayasa, Pak. Ditaruh dalam drum, drumnya dilemparkan ke neraka, Pak. Kata Allah, saya tidak melempar orang, melempar drum. Cuma orang itu di dalam, Pak. Ya memang ini banyak yang terjadi. Cuma sebaiknya ya termasuk yang dibagi kepada mustahik. Juga tidak boleh dibuat ongkos penyembelihan. Dijual nggak boleh, dibuat ongkos penyembelihan nggak boleh. Gimana? Serahkan kepada mustahik. Soalnya oleh mustahik itu nanti dijual, setelah dijual disumbangkan ke panitia, alhamdulillah. Diambil sendiri juga monggo. Tapi yang pasti bahwa dilarang menjual kulit kurban, baik itu orang yang berkorban ataupun orang panitia yang mewakili mudhahi itu. Adapun mustahik itu diperbolehkan. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jadi orang yang berkorban, bukan orang yang menjadi korban. Seperti menjadi hamba Allah yang muttaqin dan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilman ala kulli hal. Allahumma warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.